Hai anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Salam sehat dan semangat ya belajarnya. Kita jumpa lagi dengan Ibu Guru di mata pelajaran PPKN kelas 3, tema 1, subtema 2 dengan materi makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Baik anak-anak, makna keberagaman karakteristik individu. Nah, di Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan ragam budaya, ras, suku, dan juga agama. Dari semua perbedaan yang ada, yang terpenting adalah kita harus bersatu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Yaitu apa anak-anak? Ya, benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, namun tetap satu jua ya. Baik anak-anak, apa keberagaman individu itu? Iya, benar sekali. Adalah berbagai karakter. Selanjutnya, karakteristik individu itu apa ya? Ayo, apa coba anak-anak? Iya, betul sekali, adalah perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya ada macam-macam karakteristik individu. Nah, macam-macam karakteristik individu itu ada apa aja? Ada umur atau usia, kemudian jenis kelamin, ras atau suku, kemudian pengetahuan, agama, atau kepercayaan. Nah, selanjutnya itu ada umur dan usia. Umur atau usia ini dibedakan menjadi dua, yaitu tua dan muda. Tua adalah orang yang umurnya lebih banyak dari kita. Nah, misalnya nih, kalau kita umurnya 5 tahun, ibu kita umurnya 30 tahun, kemudian kakak kita umurnya 10 tahun. Nah, itu ibu dan kakak kita itu umurnya lebih banyak dari kita. Itu namanya tua. Selanjutnya itu adalah muda. Muda adalah orang yang umurnya lebih sedikit. Nah, muda ini misalnya kita ini umurnya 10 tahun. Kemudian kita punya kakak umurnya 20 tahun. Mana yang lebih muda? Ya, yang lebih muda itu adalah kita yang umurnya 10 tahun dibanding kakak kita yang umurnya 20 tahun. Karena orang muda itu adalah umurnya yang lebih sedikit. Jadi yang 10 tahun itu lebih muda dibanding 20 tahun. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, karakteristik itu juga berbeda-beda, yaitu seperti laki-laki dan perempuan. Di lingkungan sekitar kita pasti tidak hanya ada laki-laki, namun juga ada perempuan ya. Meskipun kita berbeda jenis kelamin, tapi kita juga tetap harus bersatu ya, tidak boleh membeda-bedakan atau saling membenci. Karena kita sebagai manusia itu harus saling menolong ya, meskipun kita berbeda. Nah, selanjutnya itu ada ras atau suku. Ras atau suku adalah penduduk asli yang mendiami suatu daerah. Nah, di suatu daerah itu biasanya ada suku-suku tertentu yang mendiami daerah tersebut. Contohnya, ini adalah contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, suku Sunda. Suku Sunda berasal dari daerah Jawa Timur. Kemudian yang kedua, suku Jawa. Suku Jawa adalah yang berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kemudian suku Betawi. Suku Betawi ini berasal dari daerah DKI Jakarta. Selanjutnya, suku Batak. Suku Batak ini berasal dari Sumatera Utara atau Medan. Kemudian yang kelima adalah suku Dayak. Suku Dayak ini berasal dari daerah Papua, juga Papua Nugini, dan masih banyak lainnya ya suku-suku ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan pengetahuan. Perbedaan pengetahuan ini kita bisa dari tingkatan pendidikan. Misalnya itu paling dasarnya adalah SD, kemudian SMP, SMA, dan kuliah. Di lingkungan sekitar kita ini pasti pendidikannya berbeda-beda ya. Ada yang dari SMA, kemudian ada yang dari SMP dan kuliah. Jadi yang ada di lingkungan sekitar kita
Baik anak-anak, selanjutnya itu ada agama atau kepercayaan. Agama yang diterima di Indonesia itu ada 6, yaitu yang pertama Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kristen. Nah, meskipun kita berbeda-beda suku agamanya, namun kita tetap satu ya, tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling membantu. Kemudian, bagaimana sih cara kita menyikapi keberagaman itu? Yang pertama, menanamkan sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain. Nah, meskipun berbeda-beda, tapi kita harus tetap menghargai dan menghormati orang lain. Tidak boleh membenci atau mengejek, menghina orang lain yang berbeda seperti suku, agama, dan ras. Kemudian, sikap yang harus dihindari dalam keberagaman itu seperti apa ya, Bu? Sikap yang harus dihindari adalah yang pertama, menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, sikap sombong. Ketiga, sikap iri hati. Keempat, sikap malas menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh mempunyai sikap seperti itu ya anak-anak. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, demikianlah materi kita tentang makna keberagaman karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa. Dah.